Saat ini banyak orang menginginkan hunian rumah tinggal namun terkendala dana dan belum mempunyai lahan. Alih-alih mendirikan di lahan yang besar, faktanya mendapatkan lahan yang lapang di perkotaan butuh perjuangan dan uang, pasti. Dari kutipan bumn.co.id, konsep hunian khususnya milenial berangkat dari kebutuhan akan kepemilikan hunian pertama bagi generasi milenial, yang mana memiliki populasi sekitar 81 juta orang atau 31% dari populasi masyarakat Indonesia. Untuk itu, desain yang kami buat kali ini adalah desain khusus untuk generasi milenial dengan menggunakan lahan dan anggaran yang minim. Dan inilah desain rumah tinggal industrial tropis modern untuk generasi milenial. Rumah ini memiliki konstruksi bangunan 2 lantai dengan fasilitas yang cukup lengkap dan juga rooftop pada bagian atas yang nanti kita akan coba lihat. Rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 4 x 11 meter dengan nilai perkiraan kurang dari 200 juta untuk membangunnya. Memiliki rumah sendiri sudah pasti jadi dambaan setiap orang, tak terkecuali generasi milenial. Seperti istilah rumahku istanaku, kemanapun kita pergi pasti akan rindu dan ingin pulang ke rumah sendiri. Namun perkara memiliki rumah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semakin hari, harga rumah semakin mahal, kepemilikan rumah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karenanya, langkah dan strategi memang sangat diperlukan. Di video kali ini, kami membuat sebuah inovasi desain di atas lahan yang kecil tentu dengan fasilitas yang lengkap. Yang semoga bisa menjadi inspirasi di kala gempuran perumahan dan sempitnya lahan di wilayah perkotaan. Ini adalah di lantai 1, di mana pada bagian depan terdapat area parkir yang cukup untuk mobil dan 2 buah sepeda motor. Untuk bagian depan terdapat ruang tamu dan ruang makan. Pada bagian belakang terdapat kamar mandi, dapur bersih, dan dapur kotor. Nah, ini adalah denah lantai 2. Setelah menaiki tangga, terdapat kamar mandi, area WFH, dan tangga ke rooftop pada bagian luar. Untuk bagian depan terdapat kamar tidur utama, kamar tidur anak, dan balkon pada bagian depan. Terakhir, denah untuk area rooftop dan tampilan isometri bangunan. Sekarang kita akan mulai melihat bagaimana bentuk keseluruhan rumah ini. Pertama, kita mulai dari fasad bagian depan. Untuk bagian atas, terdapat balkon yang terhubung dengan kamar tidur utama. Jadi penghuni rumah bisa mendapatkan view dan pencahayaan dari luar. Untuk fasad bagian bawah, di sini ada area untuk carport, di mana bagian ini cukup untuk 1 buah mobil dan 2 buah sepeda motor. Saat menuju ke pintu utama, kita akan disambut dengan 2 buah kursi dan meja untuk area tunggu tamu. Untuk lantai carport, paving block menjadi pilihan kami sebagai material pada area ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam rumah. Nah, inilah tampilan pada interior rumah ini. Saat masuk ke dalam rumah, kita akan disambut oleh ruang tamu dan juga ruang makan. Untuk bagian ini, kalian juga bisa menggunakannya sebagai ruang keluarga, di mana kami melengkapi area ini dengan TV dan meja sebagai komponen pendukung. Selanjutnya, tepat di belakang area ini terdapat space untuk meja makan. Meskipun terkesan kecil, meja ini cukup untuk 4 orang dan area ini masih memberi cukup area gerak saat digunakan. Kita beralih dari area meja makan, sekarang kita langsung ke area belakang. Saat kita berada di area ini, kita akan disambut oleh dapur bersih dengan tataan kitchen set yang memiliki konsep cukup menarik. Sebenarnya tujuannya tidak lain untuk memberi kesan yang unik yang menggambarkan generasi milenial itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya, di mana kita akan ke area kamar mandi dan area dapur kotor. Untuk area dapur kotor ini, kami membuat pintunya menjadi transparan dengan menggunakan pintu aluminium dengan kaca. Area ini lebih dikhususkan untuk digunakan sebagai area masak berat dan juga tempat cuci piring.
Tak lupa kami menggunakan ventilasi dari roster agar pencahayaan dan sirkulasi udara tetap terjaga untuk area ini. Nah, setelah selesai melihat area dapur, sekarang kita menuju ke kamar mandi. Di sini untuk kamar mandi, warna yang cerah menjadi pilihan kami untuk jenis keramik yang digunakan pada kamar mandi ini. Selanjutnya kita akan menuju dan melihat bagaimana bentuk dan desain pada area atas atau area lantai 2. Namun sebelum kita ke sana, ada yang menarik pada area tangga. Untuk memberi kesan industrial yang cukup kuat pada area ini, kami membuat desain rangkaian besi hollow dengan perpaduan besi expanded. Hal ini untuk memberikan kesan yang lebih menarik untuk area ini. Sekarang kita langsung naik ke atas. Nah, ini adalah area lantai 2. Dan untuk ruangan pertama yang kita akan lihat adalah area kamar mandi. Selain digunakan untuk kamar mandi, kami juga meletakkan mesin cuci yang kalian bisa gunakan dan bisa dipindahkan ke rooftop jika diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menuju ke area WFH, di mana area ini bisa digunakan juga sebagai area multifungsi jika nanti dibutuhkan. Untuk area ini dilengkapi dengan 2 buah perangkat komputer dengan space gerak yang cukup luas, jadi kalian bisa tetap nyaman saat berada di area ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti apa ruang tidur anak. Kamar ini difasilitasi dengan 1 buah tempat tidur, lemari, dan meja untuk area belajar. Jadi untuk kamar ini bisa menjadi ruangan yang cukup lengkap untuk memfasilitasi kebutuhan penggunanya. Selanjutnya kita akan menuju ke ruangan terakhir atau kamar tidur utama. Kamar ini difasilitasi dengan area nonton TV, lemari built-in, tempat tidur dengan tipe queen bed dengan ukuran 160 x 200 cm. Dan untuk bagian terakhir ada meja rias sebagai fasilitas pendukung untuk pengguna kamar ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke area belakang di mana nantinya kita akan naik ke bagian atas rumah atau bagian rooftop. Ini adalah bagian tangga yang kalian bisa gunakan untuk naik ke atas. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian atas rumah ini, di mana selain menjadi area untuk hangout, kalian juga bisa menggunakannya sebagai area jemur pakaian. Untuk fasilitas pendukung, kami juga meletakkan kursi dan meja pada area ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.